Berarti dia ninggalin ibunya yang udah sebatang kara dong. Si ibunya udah nggak punya suami, udah tua. Yang bisa diandelin cuma si anak ini, dia malah pergi ninggalin ibunya. Malah jadinya dosa sih kalau menurutku anaknya ini. Malah bikin seseorang malah jadi benci juru selamat. Itu kan jadinya dosa kan yang si anaknya ini. Gara-gara perilaku dia, juru selamat jadi dibenci sama si ibunya ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membawa poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini buku apa yang kita bahas nih? Kita hari ini bahas Khalil Gibran, Yesus Anak Manusia judulnya. Sebenarnya hari ini kita mau berdebat. Debat dari salah satu bab dari buku ini. Debatnya debat seru aja ya. Nggak usah debat panas-panasan. Oke, di buku ini ada satu bab yang berjudul Seorang Janda di Galilea judulnya. Jadi aku ceritain secara singkat aja ya. Di bab ini ceritanya ada seorang janda punya satu anak, anak sematawayang istilahnya. Suaminya udah meninggal. Jelas namanya juga janda ya. Pasti suaminya meninggal ya. Jadi si janda ini cuma punya satu anak itu yang bisa diandalkan sama dia. Jadi dia buat ngurus ladang, buat ngurus taman kalau di sini ditulisnya. Itu tuh dia ngandelin si sang anak ini. Nah, suatu ketika datanglah Yesus. Nah, lalu si anak ini mau mengikut Yesus nih ceritanya. Kan dulu Yesus kan berkhotbahnya kan gitu ya. Jadi orang-orang pada ngikut dia gitu. Yesus jalan kemana orang-orang pada ngikut sampai yang berapa ribu, 6.000 orang itu ya kan. Yang Yesus memberi makan 6.000 orang itu kan kayak gitu kan. Jadi kisahnya tuh di sini begitu. Jadi si anak satu-satunya ini malah meninggalkan ibunya yang janda itu, yang si ibunya itu cuma bisa ngandelin si anak laki-laki ini satu-satunya, malah pergi buat ngikut Yesus gitu. Ibunya ditinggal. Menurut tanggapan saya gimana? Ya bagus sih, soalnya dia kan ngikutin juru selamat gitu kan. Hmm. Kalau dia ngikutin juru selamat, apa yang dia mau, apa yang dia itu pasti Tuhan berkati gitu. Tapi di sisi lain kan berarti dia ninggalin ibunya yang udah sebatang kara dong. Si ibunya udah nggak punya suami, udah tua. Yang bisa diandelin cuma si anak ini, dia malah pergi ninggalin ibunya. Berarti si anak ini nggak punya rasa apa ya, nggak punya rasa sayang gitu ke ibunya dong berarti. Ya sebenarnya sih ada rasa sayang gitu kan. Hmm. Tapi kan mau gimana lagi gitu. Tega nggak tega ya harus ninggalin gitu kan. Sebenarnya sih nggak boleh kayak gitu. Pasti Tuhan nyuruhnya patuhilah orang tuamu gitu kan. Iya, kan ada ayatnya Tapi kayak. ya itu, kita ngikut juru selamat gitu. Pasti Tuhan ngasih yang lebih gitulah pada keluarganya gitu. Kalau kita ngikutin juru selamat itu tadi. Jadi dia ngikut juru selamat gitu, aji mumpung gitu, biar diberkati sama Ya enggak sih, keluarganya kan gitu dia maksudnya. ibaratnya ngikut juru selamat itu kan dengan kerendahan hati gitu kan. Pasti orang-orang tahu gitulah kalau ngikutin juru selamat pasti bakal diberkatin gitu kan. Tapi sebenarnya sih ada salahnya gitu kan, ninggalin orang tua gitu. Iya. Tapi ya mau gimana lagi, kita ibaratnya ngikut juru selamat itu ya ngikut aja kan awalnya, tapi kan lama kelamaan mungkin dalam sisi lain bisa diberkatin gitu kan, dalam keluarganya, dalam ibunya sendirian, dalam pekerjaannya diberkatin semuanya, dalam kesehatannya. Pasti anak itu punya permohonan gitu kan.
Hmm. Jadi karena si anak ini ngikut Yesus, jadi ibunya juga ikut kecipratan berkatnya gitu, maksudnya gitu. Iya, Tapi kan di sisi lain ya salah kan. iya. Sebenarnya kan nggak boleh ninggalin ibu sebatang kara itu ya, menurutku sih salah. Istilahnya egois gitu loh. Kayak dia pengen selamat sendiri. Ibunya mah bodo amat. Gue nggak peduli. Yang penting gue selamat ikut Yesus gitu. Hmm. Walaupun nggak tahu kan bakal diberkatin emang sampai ke ibunya, emang bakal sampai gitu. Kan belum tentu. Kan harusnya seorang anak itu kan berbakti sama orang tua, ya kan? Jadi kalau menurut aku pilihan si anak ini salah menurutku. Karena kan di ceritanya juga sampai si ibunya malah benci sama Yesus kan jadinya. Malah apa? Malah jadinya dosa sih kalau menurutku anaknya ini. Malah bikin seseorang malah jadi benci juru selamat. Itu kan jadinya dosa kan yang si anaknya ini. Gara-gara perilaku dia, juru selamat jadi dibenci sama si ibunya ini, ya kan? Menurutku sih, Tapi sisi lain kan ibaratnya kalau si anak ini ngikut juru selamat ini kan ya emang sih dosanya kan itu tadi kan ibunya jadi benci gitu kan. hmm, Tapi sisi lain anak ini kan punya ibaratnya pengen gitu kan ngikutin juru selamat gitu. Masa dalam diri kita seandainya kita udah itu kenapa kita nggak ngikut gitu kan, daripada hmm, kita di rumah malah kita semakin jauh gitu. Mungkin kan dia semakin dekat hmm, biar diberkatin itu keluarga, meski keluarga itu benci tapi lama kelamaan kan oh ada mujizat, oh ini loh juru selamat ibaratnya diberkatin semuanya gitu kan, hmm. dalam kehidupan dan kesehatan Jadi pekerjaan. bener dong, Aji mumpung dong, mumpung Yesusnya lagi ada di dunia nih, gue ikut nih ya, biar apa? Kan nggak ada kesempatan lain kan? Yesus Mm-mm. kan nggak selalu ada di dunia gitu kan, si Mm. sang juru selamat ini. Jadi mumpung dia lagi ada di dunia, gue mau ikut nih, mau belajar sebanyak-banyaknya supaya siapa tahu kecipratan berkat juga ibu gue walaupun ditinggal gitu. Mm-mm. Ya gitu kan Tapi intinya. ya, tapi sisi lain emang salah gitu kan. Orang ibu sendirian, cuman dia yang menjadi harapan satu-satunya kenapa dia ninggalin ibunya itu tadi gitu. Hmm, Tapi sisi lain juga nggak ada kesempatan kedua gitu. Seandainya juru selamat itu udah ibaratnya pergi dari dunia itu, kan iya kita sih. udah mempelajarin hal yang banyak gitu kan, entah mengasihi orang lain, entah apapun itulah pokoknya kita ibaratnya ya udah Iya sih. dapat itu banyak gitulah. Tapi tetap sih, kalau bagi aku salah sih. Sebenarnya kalau emang Aji mumpung begitu, lebih baik dia apa ya, tanya dulu gitu kan. Kalau emang beneran ada sebuah kejadian seperti ini ya, seharusnya dia itu tanya dulu ke Yesusnya. Yesus, aku mau ikut engkau, tapi orang tuaku ini sendirian, nggak ada, udah ayahku udah nggak ada gitu, pokoknya sebatang kara kan. Boleh nggak aku ikut engkau gitu? Aku jamin Yesus pasti bilangnya, mendingan kamu urusin dulu orang tua kamu baru gitu. Ikut Iya, ah. ya pasti Pasti kayak gitu sih. seperti itu kalau Cuman ditanya. kan mungkin em, mungkin kan mau tanya sama Tuhan Yesus mungkin kan nggak bisa gitu kan dikerumunin orang banyak gitu kan. Hmm, Jadi dia asal ikut aja gitu kan. Ya sebenarnya sih emang salah gitu kan. hmm. Tapi kan apa yang jadi motivasi itu anak kan ada baiknya juga gitu. Ya berarti kesimpulannya apa? Ya ngikutin jurus selamat tuh nggak ada salahnya gitu kan, Hmm, pasti akan dapat berkat-berkat itu tadi gitu, banyak pengetahuan juga, banyak apa yang dipelajarinya juga gitu. Sisi lain juga ada salahnya gitu, kenapa dia meninggalkan orang tua sendirian gitu, hmm. sehingga orang tua itu benci, padahal sebenarnya kan nggak boleh
Ya benar tadi nggak di boleh. ayat Alkitab kan ada gitu kan, kasihlah orang tuamu gitu kan. Hmm, Itu yang menjadi poin utama gitu dalam itu. Kalau seandainya anak itu tanya Tuhan Yesus ya pasti suruh milih orang tuanya gitu kan. hmm, iya. Tapi kalau bagi aku kesimpulannya adalah tetap harus pilih orang tua dulu. Jadi kita nggak boleh ninggalin orang tua walaupun itu demi demi seorang juru selamat gitu. Tetap yang harus didahulukan adalah orang tuanya dulu. Orang tua yang udah ngelahirin kita kok. Kalau si orang tua nggak ada atau nggak mau ngerawatin si anak ini kan, ya dia kan juga nggak bakalan bisa selamat karena ke sang juru selamat gitu kan. Jadi yang istilahnya kayak telur sama ayam itu. Yang duluan itu kan ayamnya kan, baru dia muncul telur gitu. Jadi kalau misalkan si ibunya ini nggak nggak sampai ngerawat si anak, otomatis si anak juga nggak bakal bisa selamat dong. Harusnya dia tuh lebih menghargai si ibu dulu itu loh. Si ibu yang udah ngerawatin dia sampai sang anak ini bisa selamat ke si ikut juru selamat itu gitu. Tetap yang utama itu adalah ibu kalau bagi aku. Kalau perkara aji mumpung ada juru selamat nih di dunia nih, nggak kapan lagi ada juru selamat. Itu namanya egois. Walaupun ya mungkin dapat berkat kita juga nggak tahu ya. Tapi tetap itu namanya egois. Dia tuh hanya pengen dirinya itu selamat, sedangkan ibunya dia tinggal nggak tahu nasibnya bagaimana. Soalnya dia kan satu-satunya yang bisa diandalkan. Nah terus juga karena dia jadi ngikut sang juru selamat ini, dia akhirnya malah bikin ibunya jadi benci ke juru selamat. Itu tetap menurutku salah total sih kalau menurutku kayak begitu. Tapi ya ini kan hanya tulisan seorang pujangga ya, Khalil Gibran. Bukan berarti ini adalah kejadian nyata yang sesungguhnya gitu ya kan. Ini cuma ya debat-debat yang dari sebuah karangan lah. Bukan debat karena peristiwa asli gitu. Jadi kalau bagi aku, kalau memang terjadi beneran satu kejadian seperti itu, lebih baik yang tadi itu tanya dulu ke Yesusnya itu, paksain walaupun rame tadi kata bilang kan. Walaupun rame harus dipaksain soalnya ini antara hidup mati. Soalnya ibunya juga kan kalau ditinggal takutnya nggak keurus malah mati. Anaknya jadi dosa gara-gara itu. Maksudnya tanya dulu ke Yesusnya, apakah aku boleh ngikut engkau Yesus, tapi ibuku ini sendirian. Aku jamin Yesus pasti bakal nyuruh ngerawatin orang tua itu dulu daripada harus ikut dia. Soalnya kan Yesus itu kan maha pengasih ya kan. Orang yang penuh dengan cinta kasih nggak mungkin suruh meninggalkan kasih mula-mula yang dari sang ibunda gitu. Kan kasih yang mula-mula itu kan dari sang ibunda. Yesus makan datangnya belakangan. Ya kan? Itu sih kalau menurutku. Ada yang mau tambahin Mas Aing? Udah sih. Ya udah segitu dulu aja. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. See you next time. Bye bye.